Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bu Alfi Nikmah selaku dosen dari mata kuliah profesi keguruan, dan juga tidak lupa teman-teman semuanya yang saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami, yaitu adalah kelompok 4, akan membawakan presentasi yang berjudul tentang syarat-syarat menjadi guru profesional. Dan sebelum menginjak ke presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai moderator, Ahmad Ulul Amri. Dan yang selanjutnya adalah presentator pertama kita, yaitu adalah Mbak Ella Stiana. Yang selanjutnya adalah presentator kedua, Mbak Wanda Rahmawati. Oke, sebelum kita menuju ke presentasi kita, alangkah baiknya jika kita mengetahui latar belakang tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada problematika pada guru profesional. Pada zaman sekarang, guru profesional itu tidak seperti yang kita pikir-pikir, ya, yaitu guru yang profesional, tidak. Tapi sekarang itu kebanyakan mereka itu kurang menguasai bahan ajar yang digunakan untuk mengajar kepada peserta didik, atau juga kurangnya sikap memiliki rasa cinta terhadap profesinya dan bidang perilaku seperti keterampilan dalam menjelaskan kepada muridnya dan lain-lain. Tidak bisa kita pungkiri bahwa guru memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan negeri ini. Guru tidak hanya menjadi pendidik, melainkan juga pembimbing. Atau dalam istilahnya pendidik itu transformer of knowledge, atau juga pembimbing itu adalah transformer of values. Dan dari uraian di atas dapat kita katakan bahwa profesionalitas guru dapat menjadi penentu kualitas sekolah. Tidak hanya sekolah, bahkan negara juga bisa bagus jika guru profesionalnya bagus, ya. Dan jadi untuk memajukan negara juga kita harus mempunyai guru-guru yang profesional, yang bagus juga, ya. Dan itu semua digunakan untuk mampu menciptakan generasi muda berkualitas dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini. Dan dalam presentasi kita, rumusan masalahnya adalah apa itu guru profesional, bagaimana ciri-ciri menjadi guru profesional, bagaimana syarat-syarat menjadi guru profesional, dan mengapa perlu guru yang profesional dalam pendidikan. Selengkapnya akan dipresentasikan oleh presentator pertama dan presentator kedua. Kepadanya tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi pada hari ini. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian guru profesional, ciri-ciri menjadi guru profesional, dan syarat-syarat menjadi guru profesional. Oke, the first I want to explain about pengertian guru profesional. Nah, mungkin teman-teman ini sudah tidak asing lagi dengan kata guru, yang mana kita sering mendengarkan setiap saat, ya kan, dalam kehidupan kita. Guru. Biasanya kita ketahui bahwa guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi apapun yang diucapkan oleh guru, nasihat-nasihat guru, atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru, ataupun adab-adab yang diberitahukan kepada kita, biasanya itu selalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, gitu kan, atau selalu kita amalkan, gitu. Karena apa? Karena guru itu adalah titik panutan kita dalam dunia pendidikan atau dalam kehidupan kita, gitu kan, karena kita selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh guru kita, gitu. Nah, kalau profesional itu apa sih? Nah, profesional ini itu berasal dari kata profesi yang memiliki arti jabatan atau pekerjaan. Sedangkan apa sih guru profesional itu? Nah, guru profesional itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan. Jadi tidak semua orang itu memiliki keahlian atau kemampuan dalam bidang keguruan. Mungkin nih
itu memiliki keahlian dalam bidang desain, mungkin orang itu ahli dalam bidang teknik. Jadi setiap orang itu memiliki keahlian yang beda-beda. Kalau guru profesional itu keahliannya dalam bidang keguruan, yang mana keahliannya ini mampu mengembangkan kemampuan peserta didik, baik itu dari segi kognitif, afektif, ataupun psikomotorik peserta didiknya. Dengan apa? Dengan melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal gitu. Jadi guru profesional itu selalu memberikan sepenuhnya kemampuan-kemampuan yang mereka miliki gitu. Oke, the next is ciri-ciri guru profesional. Jika teman-teman ingin menjadi guru profesional, kalian bisa mengamalkan ciri-ciri di bawah ini. Oke, the first is guru harus memiliki tenaga untuk siswanya. Maksudnya apa? Kok tenaga untuk siswa? Maksudnya gini, apapun yang dilakukan oleh siswa, kita itu harus selalu mengamati, kita harus selalu mendampingi siswa kita gitu. Agar apa? Agar kita tahu nih kemauan siswa itu apa, keinginan siswa itu apa, dia butuh apa sih gitu. Agar kita lebih enak dan lebih akrab kepada siswa kita atau peserta didik kita gitu. Kalau kita akrab dan kita bisa komunikasi baik dengan peserta didik, pasti pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar gitu. The next is seseorang guru profesional harus memiliki tujuan yang jelas dalam pembelajarannya. Nah, guru yang profesional ini harus memiliki tujuannya ketika dalam mengajar atau memberikan pelajaran kepada siswanya. Misal nih, hari ini kita ingin memberikan pembelajaran tentang adab kepada siswa. Nah, tujuannya apa? Guru ini harus memiliki tujuannya apa? Ya tujuannya itu agar mereka menjadi pribadi yang baik di dunia ini, agar menjadi insan yang solih dan akram, seperti itu. Yang ketiga, mempunyai keterampilan yang menarik untuk mewujudkan sikap disiplin pada peserta didik. Nah, guru itu juga perlu nih menanamkan sikap disiplin pada dirinya. Kalau guru mampu menanamkan sikap disiplin pada dirinya, maka siswa juga akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam sekolah, dalam kelas gitu, dan menjadi siswa yang disiplin dan mudah diatur tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk marah-marah kepada mereka ya, karena mereka bandel, karena mereka tidak disiplin dan sebagainya gitu. Yang untuk mewujudkan sikap disiplin ini memang harus dimulai dari guru itu sendiri gitu, agar siswanya mengikuti. Oke, ciri-ciri yang keempat adalah guru memiliki harapan yang lebih terhadap peserta didiknya. Guru yang profesional itu selalu memiliki harapan yang lebih kepada peserta didiknya. Karena apa? Karena dia itu ingin menjadikan peserta didiknya itu menjadi seseorang yang berkualitas di dalam dirinya dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi orang tuanya, bagi orang di sekitarnya, dan juga bagi bangsanya. Sehingga guru itu selalu memberikan motivasi, terus pengajaran yang bagus itu terhadap peserta didiknya. Agar apa? Agar dia menjadi orang yang sukses ke depannya gitu. Dan yang kelima yaitu adalah guru profesional akan selalu mengetahui kurikulum pembelajaran sesuai dengan standar yang berlaku. Itu pasti. Dan yang keenam, guru profesional harus mampu berkomunikasi secara baik dengan orang tua. Nah, guru itu tidak hanya dituntut mampu berkomunikasi kepada siswa saja, tetapi juga harus bisa berkomunikasi kepada orang tua peserta didik. Kenapa hal itu harus dilakukan gitu? Karena kita itu harus selalu berkomunikasi kepada orang tua mereka mengenai perkembangan anak-anaknya di sekolah, problematikanya anak-anaknya di sekolah, agar orang tuanya ini tahu, oh anakku ternyata problemnya di sini, mungkin dia kurang ini, oh anakku sekarang prestasinya sudah bagus nih, mungkin harus dikasih support lagi nih, oh anakku ini pembelajarannya kurang nih di semester ini, apa ya yang harus aku lakukan. Nah, itu harus dikomunikasikan secara intens dengan orang tua peserta didik itu. Kalau gurunya selalu berkomunikasi dengan orang tua murid, pasti semuanya itu akan berjalan lancar gitu, dan itu akan memberikan support sepenuhnya kepada peserta didik gitu. Oke, the next is syarat-syarat menjadi guru profesional. Tadi saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri menjadi guru profesional dan juga pengertian guru profesional. Saat ini saya akan berikan syarat-syarat menjadi guru profesional menurut Omar Hamali. Ada apa aja sih gitu. Yang pertama, memiliki bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik, dan juga terintegrasi.
Jadi tidak semuanya orang itu memiliki bakat atau keahlian atau kemampuan dalam bidang pendidikan. Hanya orang tertentu. Jadi kalau guru profesional ini mah wajib memiliki bakat menjadi guru ya. Terus the next is memiliki mental yang sehat dan juga berbadan sehat. Guru itu harus memiliki, maksudnya itu guru itu harus memiliki emosi yang stabil, mentalnya itu bagus, nggak memiliki rasa depresi terhadap sesuatu gitu kan. Kalau mentalnya nggak stabil gitu kan, sering marah-marah dan sebagainya, itu kan nanti akan menghambat kegiatan belajar mengajar gitu. Dan guru profesional itu juga harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Makanya guru profesional itu harus selalu terus menggali terus kemampuannya, mencari pengalaman baru dalam kehidupannya gitu kan, agar berkembang nih cara mengajarnya, cara menyampaikan materinya, dan juga yang paling utama itu adalah selalu mengevaluasi apa kurangnya ketika dia mengajar, terus kekurangannya apa nih dalam mengajar, dalam menyampaikan materi ini apa. Nah, itu harus selalu digali. Oke? Dan the next materi akan disampaikan oleh Sister Wanda Rahmawati. Thank you. Selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi seorang guru yang profesional menurut Al-Nahlawi. Al-Nahlawi adalah salah seorang ahli pendidikan Islam yang menyatakan bahwa seorang guru itu harus memenuhi beberapa syarat agar dapat menjadi guru yang profesional. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah tujuan. Seorang guru harus memiliki tingkah laku dan pola pikir yang bersifat rabbani. Kemudian, seorang guru harus ikhlas, sabar, serta jujur dalam melakukan tugasnya. Yang ketiga, seorang guru harus dapat membekali dirinya dengan ilmu dan mengkaji ilmu yang telah didapatkannya. Kemudian, seorang guru harus menguasai metode mengajar. Metode mengajar yang dikuasai tidak harus satu. Dapat lebih baik jika guru melakukan metode mengajar lebih dari satu. Kemudian, guru harus mampu mengelola siswa. Selanjutnya, guru harus mengetahui kehidupan psikis para siswa. Yang terakhir adalah, guru harus tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang mengaruhi jiwa, keyakinan, serta pola pikir generasi muda. Dalam kebijakan nasional pemerintah dirumuskan bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Keempat kompetensi tersebut antara lain adalah kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini merupakan sebuah kemampuan seorang guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran peserta didik, baik dalam memahami peserta didik, maupun perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, hingga pada pengembangan peserta didik, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Potensi-potensi tersebut antara lain adalah, yang pertama, memahami siswa melalui penerapan prinsip-prinsip kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan memahami siswa secara mendalam, termasuk mengidentifikasi pengaturan awal pengajaran mereka. Guru harus melakukan pendekatan kepada peserta didik, agar dapat lebih mudah mengetahui kepribadian peserta didiknya. Kemudian, potensi pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi pemahaman dasar-dasar pembelajaran, penerapan teori belajar dan pembelajaran, serta harus dapat menentukan dan menciptakan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, kemampuan mencapai dan bahan ajar dalam membentuk pembelajaran di dalam ruang kelas. Potensi yang ketiga yaitu menyiapkan lingkungan belajar dan melaksanakan pembelajaran, termasuk melakukan kegiatan pembelajaran yang bermanfaat. Dalam konteks ini, guru dituntut untuk dapat melakukan berbagai variasi dalam melakukan metode pembelajaran agar terlihat lebih menarik. Kemudian, potensi untuk mendesain dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Hal ini meliputi perancangan dan melaksanakan evaluasi yang berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi dan hasil belajar, serta dapat menentukan tingkat kemahiran dan belajar
dan menggunakan hasil. Guru harus dapat memberikan ujian kepada peserta didik untuk mengetahui seberapa besar kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Kemudian potensi yang terakhir adalah membina siswa untuk menyadari kemungkinan yang berbeda, termasuk membantu siswa mengembangkan kemungkinan akademik yang berbeda-beda di setiap siswanya, dan membantu siswa mengembangkan kemungkinan non-akademik yang berbeda. Guru dapat melakukan dukungan kepada siswa berprestasi, baik melalui lomba-lomba di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Yang kedua adalah kompetensi personal. Seorang guru yang profesional harus memiliki kompetensi personal untuk dapat menjadi teladan pada peserta didik dengan cara menerapkan kepribadian yang dewasa, arif, bijaksana, serta bertanggung jawab. Kompetensi ini dapat diwujudkan seorang guru dalam bentuk berikut. Yang pertama adalah kepribadian seorang guru yang konsisten dan stabil, meliputi tindakan yang sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Yang kedua, kepribadian yang matang, yaitu kepribadian seorang guru yang mandiri sebagai seorang pendidik dan etos kerja sebagai seorang guru. Yang ketiga, kepribadian yang bijaksana, yang menunjukkan tindakan untuk kepentingan siswanya, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan pikiran dan tindakan. Yang keempat, kepribadian yang otoriter, meliputi perilaku seorang guru yang positif dan hormat sehingga dapat mempengaruhi siswa. Yang terakhir adalah kepribadian yang mulia, serta mampu menjadi suri tauladan, meliputi perilaku sesuai dengan norma agama, yaitu imtak, kejujuran, keikhlasan, dan suka menolong. Serta guru juga diharapkan dapat memberikan keteladanan perilaku terhadap siswanya. Melalui kepribadian-kepribadian tersebut diharapkan guru dapat menjadikan teladan yang baik sehingga dapat dicontoh dan dijadikan panutan oleh para peserta didik. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi ini dibutuhkan seorang guru untuk menguasai bagaimana cara untuk memberikan penugasan kepada peserta didik secara mendalam dan detail, sehingga peserta didik dapat memenuhi syarat kompetensi sebagaimana yang ditetapkan pada standar pendidikan nasional. Substansi kompetensi profesional seorang guru antara lain adalah penugasan materi, struktur, konsep, serta pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, menerapkan materi pembelajaran yang mampu secara kreatif. Yang keempat, dapat mengembangkan profesionalitasan kerja, serta berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Di zaman modern ini, guru dituntut untuk dapat menguasai beberapa teknologi agar dapat mengajarkan sesuai dengan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial. Guru, sebagai bagian dari masyarakat, harus mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua wali peserta, serta masyarakat sekitar secara efektif. Kompetensi sosial ini merupakan kemampuan pengajar untuk berkomunikasi dan berteman secara efektif menggunakan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua wali atau peserta didik, kemudian masyarakat sekitar, sehingga guru dapat bersifat inklusif, bersikap objektif, dan non-diskriminatif terhadap pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, syarat fisik, dan latar belakang keluarga serta status sosial keluarga dari peserta didik. Dalam kompetensi ini,
Guru diharapkan dapat lebih akrab dan lebih dekat lagi kepada para peserta didik maupun bagian-bagian dari peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah. Pada dasarnya, menjadi seorang guru adalah profesi yang sangat sulit, karena menjadi guru mempunyai tugas yang sangat mulia, yakni pendatang kecerdasan dan penghilang kebodohan bagi para penerus bangsa. Tentu saja, untuk mendatangkan kecerdasan pada diri seseorang adalah hal yang sangat sulit. Untuk membimbing seseorang menjadi cerdas, diperlukan taktik dan strategi yang ampuh dan jitu. Mengetahui sikap dan psikis peserta didik merupakan sesuatu yang sangat penting, karena melalui sikap dan psikis dari peserta didik, seorang guru dapat mengetahui apa yang dialami oleh peserta didik. Seperti jika peserta didik adalah seorang yang aktif, maka seorang guru dapat menggunakan metode praktik. Tidak hanya itu, setiap guru juga harus menguasai mata pelajaran dalam bidangnya. Misalnya, guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris harus mampu mengetahui dan menguasai bidang mata pelajaran bahasa Inggris, guna untuk menciptakan sistem belajar yang maksimal. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya guru profesional dalam pendidikan negara. Guru profesional sangat diperlukan di zaman sekarang karena untuk menghadapi krisis-krisis moral yang terjadi pada peserta didik, dibutuhkan pemikiran guru yang profesional, sehingga dengan adanya guru profesional, mungkin moral peserta didik akan berubah dan dapat tersokong dengan lebih baik. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Itulah mengapa profesi guru yang profesional sangat dibutuhkan di negara kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Darmadi pada tahun 2015, yang menegaskan bahwa peran penting seorang guru dalam mencerdaskan bangsa, yaitu di dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai perantara atau medium. Sedangkan peserta didik harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian atau insight, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, serta sikap, baik itu bagi peserta didik maupun bagi seorang guru. Tidak hanya dalam lingkungan sekolah saja, melainkan guru juga harus memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa, seperti yang dikatakan oleh Jamarah pada tahun 2000, yang mengindikasikan bahwa seorang guru bertugas sebagai penyerah kebudayaan kepada peserta didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman. Kemudian guru membentuk kepribadian yang harmonis sesuai dengan cita-cita dan dasar negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Guru juga menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR nomor 2 tahun 1983. Dan yang terakhir, guru adalah perantara belajar bagi peserta didik. Jadi kesimpulannya adalah, guru profesional adalah seorang yang mampu dan mumpuni dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai seorang guru dengan sebaik-baiknya. Kemudian guru yang profesional memiliki ciri-ciri yang sangat objektif dan dalam mengajar murid-muridnya, dan dapat dengan mudah memecahkan segala masalah yang sedang dihadapinya. Menjadi guru yang profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Guru profesional sangat dibutuhkan di zaman sekarang untuk menghadapi masa-masa krisis moral seperti sekarang ini. Oke, terima kasih untuk presentator pertama dan kedua. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanya saja di grup mata kuliah yang sudah tersedia. Saya mewakili dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.